Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanafi Husain dengan NIM 130 2023 0066. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami yang berjudul Analisis Etika dalam Penggunaan Komputer. Menyelami pentingnya etika dalam penggunaan komputer untuk menjaga integritas dan tanggung jawab di dunia digital yang terus berkembang. Analisis etika dalam komputer. Agenda pembahasan etika dalam komputer ada 5. Yang pertama yaitu konsep dasar etika. Membahas pengertian etika dalam konteks teknologi informasi. Yang kedua, isu-isu yang sering terjadi. Mengidentifikasi masalah etika yang umum dalam pengguna komputer. Yang ketiga, tanggung jawab pengguna. Menjelaskan tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, tanggung jawab pengembang, membahas peran pengembang dalam menciptakan teknologi yang etis. Dan yang kelima, kesimpulan dan langkah selanjutnya, merangkum poin-poin penting dan langkah yang perlu diambil ke depan. Definisi etika dalam komputer. Etika dalam komputer adalah prinsip yang mengatur perilaku pengguna teknologi informasi. Pentingnya etika dalam dunia digital. Yang pertama itu kepercayaan. Etika yang baik membangun kepercayaan antara pengguna dan penyediaan layanan. Keamanan, meminimalkan risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Keadilan, menjamin akses yang setara dan adil terhadap teknologi bagi semua orang. Inovasi, etika yang kuat mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip etika dalam komputer. Ada transparansi, penggunaan harus mengetahui cara penggunaan data mereka. Akuntabilitas, pengembang bertanggung jawab atas dampak produk. Keadilan, setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam teknologi. Privasi, perlindungan data pribadi adalah prioritas utama. Keamanan, mengembangkan perangkat lunak yang aman dari ancaman digital. Isu-isu etika dalam teknologi komputer. Menyelami tantangan etika di era digital. Yang pertama itu pelanggaran privasi. Pengumpulan data tanpa izin dapat mengancam privasi individu dan menimbulkan risiko penyalahgunaan. Kedua, plagiarisme. Menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai merupakan bentuk pencurian intelektual. Yang ketiga, kecanduan digital. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Yang keempat, cyberbullying. Penyalahgunaan platform digital untuk menyakiti orang lain dapat menyebabkan trauma psikologis. Yang terakhir, yang kelima, penipuan online. Tindakan penipuan melalui internet seperti phishing dapat merugikan finansial. Kasus nyata pelanggaran etika. Yang pertama itu ada Facebook dan data pengguna. Kasus Cambridge Analytica menunjukkan penyalahgunaan data pengguna tanpa izin. Yang kedua, hacker atau data breakers. Pelanggaran data target di mana informasi pelanggaran dicuri adalah contoh yang penting. Tiga, plagiarisme dalam penelitian. Penelitian menyalin karya orang lain tanpa atribusi merusak integritas akademis. Etika dalam penggunaan data pribadi, menjaga privasi data dalam era digital. Regulasi, penerapan undang-undang seperti GDPR di Eropa menjamin perlindungan data pribadi. Hak pengguna memiliki hak untuk mengakses dan mengontrol data pribadi mereka. Tanggung jawab perusahaan harus menerapkan kebijakan privasi yang transparan dan jelas. Kesadaran masyarakat, pendidikan masyarakat tentang hak dan perlindungan data sangat penting. Tanggung jawab pengembang perangkat lunak, memahami peran penting dalam pengembangan teknologi, kualitas dan keamanan. Yang pertama, mengembangkan perangkat lunak yang bebas dari bug dan aman digunakan. Yang kedua, etika dan desain, memastikan bahwa desain perangkat lunak tidak menyesatkan pengguna. Ketiga, dampak sosial, mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan. Yang terakhir, yang keempat, uji etika, melakukan evaluasi etika sebelum peluncuran produk. Pendidikan dan kesadaran etika, menjalin pentingnya pendidikan etika dalam teknologi. Ada 4 bagian, yaitu diskusi, mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu etika dalam teknologi untuk pemahaman yang lebih baik.
Ada pelatihan. Pelatihan menyediakan pelatihan bagi pengembang tentang etika dan tanggung jawab mereka dalam teknologi. Sosialisasi meningkatkan kesadaran teknologi tentang pentingnya etika di kalangan siswa dan profesional di industri TI. Terakhir, kurikulum. Masukkan etika komputer dalam kurikulum pendidikan TI untuk membangun kesadaran sejak dini. Adapun ringkasan etika komputer menggali pentingnya etika dalam dunia digital. Ada 4, yaitu etika dalam komputer penting. Menjaga kepercayaan dan keamanan di dunia digital adalah kunci untuk kemajuan teknologi. Yang kedua, prinsip etika untuk semua. Pengguna dan pengembang teknologi harus mengikuti prinsip-prinsip etika untuk menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketiga, tingkat kesadaran etika. Pendidikan tentang etika komputer harus ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran yang merugikan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab bersama. Sebagai pengguna dan pengembang, kita bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi kepada masyarakat. Nah, pentingnya etika dalam komputer menurut saya itu mari kita eksplorasi bagaimana etika dalam dunia komputer tidak hanya mempengaruhi teknologi tetapi juga membentuk interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.